Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Paskah melalui program Ini Baru Terang. Saya akan menjelaskan pelajaran Sekolah Sabat kita secara ringkas dari hari per hari untuk memudahkan kita memahami inti dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Pelajaran Sekolah Sabat kita mengenai Paskah dan juga tulah terakhir yang akan diberikan di Mesir. Fokus dari pelajaran ini adalah untuk menegaskan betapa seriusnya akibat dari sebuah pilihan yang kita buat. Pilihan untuk menaati Tuhan atau menolak perintah Tuhan berdampak luas. Itu bukan hanya berakibat bagi diri sendiri, akan tetapi juga berakibat bagi orang lain. Dan kita harus menyadari, dalam situasi harus memilih, Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk memilih yang benar. Akan tetapi, jika hati kita tetap bersikeras untuk mengikuti kemauan diri, maka yang terjadi adalah itu akan membawa kehancuran. Bukan hanya bagi diri sendiri juga, tapi juga bagi orang lain. Mari kita masuk ke pelajaran pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Amaran terhadap Firaun. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di dalam Amos pasal 3 ayat 7 katakan, Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Maka Tuhan lebih dahulu berikan amaran kepada Mesir, kepada Firaun, sebelum hal selanjutnya akan terjadi. Mari perhatikan. Ada amaran, ada tujuan, dan juga ada pilihan Firaun. Amaran kepada Firaun, sesungguhnya dalam Keluaran 10:23 pada waktu tulah ke-9 yaitu gelap gulita, Mesir dalam keadaan gelap selama 3 hari. Itu sebenarnya adalah waktu untuk merenung atas tulah yang sudah terjadi. Dan harapannya mereka akan introspeksi diri. Lalu kemudian dalam Keluaran pasal 11 juga, ayat 4 dan 5, Musa sudah sampaikan kepada Firaun bahwa pada satu tengah malam, Tuhan akan berjalan di tengah-tengah Mesir, dan tiap anak sulung akan mati. Mulai dari anak sulung Firaun, kemudian anak sulung para budak Mesir, dan juga anak sulung dari ternak yang dimiliki oleh orang-orang Mesir. Apa tujuan amaran itu diberikan? Agar Firaun boleh mengubah keputusannya, lalu dia membebaskan bangsa Israel. Lalu kemudian kalau itu dilakukan, amaran itu dijalankan, maka kematian anak sulung tidak akan terjadi. Karena kalau itu terjadi, itu juga akan menimpa orang-orang yang tidak bersalah. Lalu kemudian apa pilihan Firaun atas amaran yang diberikan? Hatinya berkeras, dia tidak membiarkan orang Israel pergi. Keluaran pasal 11 ayat yang ke-10. Lihat bagaimana akibat dari pilihan Firaun, bukan hanya berakibat bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Mari kita masuk ke bagian yang kedua pelajaran di hari Senin, perintah terhadap Israel. Kalau tadi amaran terhadap Firaun, sekarang perintah terhadap Israel. Mari perhatikan tabel ini. Ada perintah, ada tujuan, ada pilihan Israel. Perintah Tuhan adalah mereka untuk menyembelih domba yang tanpa cacat. Lalu kemudian darahnya dibubuhkan di tiang pintu dan pada ambang atas. Lalu dagingnya, kemudian roti yang tidak beragi yang mereka harus buat, kemudian sayur pahit harus dipanggang dan dimakan bersama. Ini adalah peringatan Paskah ketika itu, yaitu menjelang akan keluarnya mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Lihat, mereka sudah lakukan itu walaupun mereka belum keluar. Apa tujuan perintah itu? Itu menunjukkan iman dan penurutan. Kalau mereka lakukan, berarti mereka beriman atau percaya bahwa Tuhan akan memimpin mereka keluar dan mereka menurut terhadap perintah Tuhan. Lalu kemudian, kalau memang itu juga dilakukan, maka akan terjadi keselamatan bagi bangsa Israel. Karena kalau Tuhan sudah berjalan di tengah-tengah Mesir dan melalui rumah-rumah orang Israel yang ada darah pada pintunya, maka anak-anak sulung di dalam rumah itu tidak akan mati. Artinya mereka akan selamat. Lalu apa pilihan Israel? Keluaran pasal 12 ayat 28. Pergilah orang Israel dan berbuat demikian. Lagi-lagi, apa yang mereka pilih menentukan keselamatan mereka dan juga keselamatan orang-orang di sekitar mereka. Kita masuk ke bagian yang ketiga, makna Paskah untuk fokus pelajaran dari Selasa. Mari perhatikan tabel ini. Di sebelah kiri ada perjanjian lama dan di sebelah kanan ada perjanjian baru. Kita akan melihat bagaimana makna Paskah bergerak dari perjanjian lama kepada pengertian di perjanjian baru.
Di perjanjian lama, Paskah itu dirayakan dengan mengorbankan domba, dan darahnya akan dioles di ambang pintu. Itu akan menjadi tanda siapa yang menjadi umat Tuhan. Lalu kemudian di perjanjian baru, Paskah itu adalah perayaan atau pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Darahnya tertumpah. Karena memang domba dalam perjanjian lama juga menunjuk kepada Yesus yang ada di perjanjian baru. Lalu di perjanjian lama mereka juga harus memakan roti yang tidak beragi. Dalam perjanjian baru, ragi itu dimaknai sebagai dosa. Maka makna roti tidak beragi di perjanjian lama, di perjanjian baru artinya adalah Yesus yang tanpa dosa. Lalu kemudian di perjanjian lama, makna Paskah itu adalah kebebasan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Lalu di perjanjian baru, makna Paskah itu adalah kebebasan umat Tuhan dari perbudakan dosa oleh penebusan Yesus, yang adalah domba Paskah. Lalu kemudian di perjanjian lama, itu harus dipelihara setiap tahun, kata Tuhan dalam Keluaran pasal 12. Akan tetapi, ada pembaruan makna dari perjanjian baru, diperingati melalui perjamuan kudus dalam Matius pasal 26, karena perjamuan kudus adalah satu upacara yang memperingati tentang kisah kehidupan, kematian, dan juga kedatangan Yesus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Jadi kita melihat ada pergeseran makna dari perayaan Paskah di perjanjian lama yang tadinya itu memperingati kebebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian di perjanjian baru itu adalah memperingati terbebasnya manusia dari kuasa dosa karena penebusan Yesus Kristus. Dan dirayakan dengan perjamuan kudus. Sekarang kita masuk di pelajaran di hari Rabu, meneruskan obor. Mari perhatikan tabel ini. Kisah Paskah yang ada di Alkitab itu harus memiliki peran dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Apa saja yang harus kita miliki sebagai pelajaran dari kisah Paskah? Pertama, kita harus tahu bahwa pekerjaan dan keperkasaan Tuhan harus diberitakan. Mazmur 145 ayat yang keempat. Termasuk juga Paskah adalah pertanda tentang kemahakuasaan Tuhan yang membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Itu pun harus diberitakan. Kemudian yang kedua, orang tua harus menceritakan kisah tentang Paskah kepada anak-anak mereka. Ini yang kita temukan dalam perjanjian lama, dalam kitab Keluaran pasal 13. Itu diceritakan bukan sekedar sebagai sebuah peristiwa sejarah biasa yang sudah berlalu, akan tetapi itu harus dianggap sebagai pengalaman hidup yang nyata yang memang pernah terjadi. Bahwasanya Tuhan menyatakan kuasanya, memimpin umatnya keluar dari perbudakan Mesir. Lalu kemudian, kisah Paskah yang lain adalah, Paskah itu harus diterima sebagai tindakan iman bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya lewat membebaskan bangsa Israel. Seperti yang tadi di awal saya katakan, mereka adakan perayaan Paskah sebelum mereka keluar dari Mesir. Artinya, itu adalah tindakan iman. Mereka percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dinyatakannya untuk membebaskan bangsa itu dengan kuasa yang Tuhan miliki. Lalu kemudian kita masuk ke bagian yang kelima, penghakiman ilahi, fokus pelajaran di hari Kamis. Perhatikan tabel ini. Di bagian atas adalah Tuhan yang hidup, kemudian dewa Mesir yang ditentang, kemudian bagian hidup yang terdampak, dan kemudian pesan bagi Mesir. Ini kelanjutan dari pelajaran sekolah sahabat minggu yang lalu, dan ini adalah tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 adalah anak sulung mati. Keluaran 20 ayat 29 sampai 30. Dewa Mesir yang ditantang adalah Firaun sendiri. Karena Firaun bagi mereka adalah dewa tertinggi Mesir. Dan anak sulung Firaun akan dianggap juga sebagai dewa. Lalu kemudian ketika tulah itu diberikan, bagian hidup yang terdampak di Mesir adalah keturunan. Yaitu anak sulung yang mati akibat tulah ini. Apa pesan bagi Mesir lewat datangnya tulah yang ke-10? Pesannya adalah, dewa atau dewi Mesir tidak mampu ketika berhadapan dengan Tuhan. Ada dewa Isis, yaitu pelindung anak, tidak mampu melindungi anak sulung. Kemudian Heket, penolong wanita saat melahirkan, itu juga tidak mampu melindungi tentang anak sulung yang harus mati. Kemudian ada dewa Min, ini adalah dewa reproduksi. Lihat, dewa-dewa ini tidak mampu melindungi anak sulung orang-orang Mesir. Bahkan Firaun yang bagi mereka adalah dewa tertinggi sekalipun, tidak sanggup melindungi bangsanya dari kuasa Tuhan. Inilah penekanan-penekanan yang disampaikan penulis lewat pelajaran sekolah Sabat,
Semoga menolong kita memahami pelajaran ini lebih detail, sehingga kita akan mendapat berkat rohani dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, ketika kita secara pribadi mempelajarinya juga di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.